Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayasir, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Seluma dari SMK Negeri 2 Seluma. Kali ini saya ditemani oleh Mem Anggraini selaku guru mapel bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Seluma. Assalamualaikum Mem. Waalaikumsalam. Oh, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Yasir, sehat? Alhamdulillah sehat Mem. Nah, maaf sebelumnya Mem. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Mem. Nah, sebelumnya saya nanti akan mengamati jalannya pembelajaran yang Mem lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Mem. Nah, jadi Mem, tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Mem lakukan, dan kenapa di awal kita melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Jadi ini sebagai kegiatan awal ya Mem. Nah, sebelum Mem melakukan kegiatan pembelajaran, agar nantinya Mem lebih siap dan tentunya lebih percaya diri, sehingga Mem dapat memberikan pembelajaran yang menarik dan terbaik bagi murid Mem. Nah, di sini nanti ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Mem ya, yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran nih Mem. Jadi kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Mem ingin capai nantinya? Berhubung di pertemuan berikutnya, materi yang saya pelajari itu expressing intention, Ya. yaitu tentang bagaimana cara siswa mengekspresikan tujuan atau maksudnya terhadap seseorang. Ya. Maka di situ saya punya 3 tujuan Pak. Yang pertama jelasnya mereka harus memahami apa itu expressing intention sendiri. Oke. Yang kedua, mereka mampu memahami bagaimana mereka menggunakan expressing intention dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang ketiga, pastinya tujuan terakhir kita, mereka mampu mempraktekkan bagaimana cara menggunakan expressing intention dan bagaimana sahabat atau kawannya bisa merespon ekspresi itu sendiri gitu. Oke, nah di sini Mem, kira-kira nih bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Mem capai saat melakukan pengajaran nanti Mem? Area pengembangan sama seperti pelajaran yang lainnya Pak, ada 2, di pengetahuan juga di keterampilan. Di pengetahuannya saya harapkan mereka mampu mengembangkan pengetahuan mereka tentang apa sih expressing intention, bagaimana penggunaannya, dan bagaimana cara merespon sebuah ekspresi intention. Sementara di keterampilannya mereka mampu menerapkan Pak. Di pelajaran Pak Yasir juga pasti kan? Ketika mereka mampu menerapkan, berarti mereka sudah pasti bisa menggunakannya dalam percakapan di kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Nah, selanjutnya Mem, di sini saya ingin mendengarkan nih Mem terkait rencana pembelajaran yang akan Mem lakukan di dalam kelas, yaitu dari model pembelajaran, terus strategi pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang Mem akan laksanakan di kelas nantinya. Oke, dari strateginya pasti kita menggunakan modelnya scientific ya Pak ya. Sementara untuk pola pengajarannya lah atau gaya belajarnya, karena ini pelajaran bahasa Pak, mereka dituntut untuk bekerja sama. Jadi kita bakal pakai diskusi, kerja sama dalam kelompok, dan juga memakai alat peraga di mana mereka mempraktekkan materi nanti di depan teman-temannya. Oke, baik. Nah, di sini Mem, tadi kan Mem sudah bercerita tentang strategi pembelajaran. Nah, di sini kira Mem bagaimana media yang akan Mem gunakan nanti pas saat proses observasi di kelas nanti? Karena expressing intention ini sendiri menekankan percakapan, mengutarakan maksud dan tujuan, pasti kita butuh infocus Pak, yang memberikan video bagaimana expressing intention itu dilakukan kan. Kemudian juga saya butuh alat peraga dan juga buku paket mereka, pastinya itu aja sih. Oh gitu ya Mem ya. Nah baik Mem, selanjutnya Mem, kira-kira kapan nih Mem kita akan melakukan kegiatan pembelajaran di sini, nanti hari dan tanggalnya Mem kira-kira Mem? Besok ya jadwalnya, saya ada di hari Senin Pak, 11 September 2023 ini. Oke, siap. Jadi pada hari Senin ya Mem ya? Pada hari Senin. Nah nanti Mem, saya akan datang ke kelas Mem, saya akan melakukan supervisi kelas, dan saya akan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Mem. Nah, selanjutnya setelah Mem melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita nanti di percakapan akhir ya Mem, nanti percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya ya. Sebelum kita akhiri Mem, kita didapatkan hari ini, percakapan hari ini apa Mem kira-kira Mem?
Yang jelas dari percakapan kita bisa saya simpulkan saya harus lebih matang mempersiapkan RPP saya, kemudian media ajar saya, juga pola pengajaran saya mungkin Pak ya. Oke, siap Mem. Sebelumnya terima kasih Mem atas waktunya, dan Mem juga sudah bersedia bincang-bincang dengan saya ya pada kegiatan pra observasi ini. Sampai ketemu nanti Mem di kegiatan observasi di kelas hari Senin ya Mem ya. Iya, hari Senin. Oke, demikian percakapan saya bersama Mem Anggraini hari ini. Sampai ketemu pada kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen. Amanda Anggun. Yes, ma'am. Amelia Anggraini. Yes, ma'am. Ananda Anggraini. Yes, ma'am. Asmi Karimah. Yesterday we learned about what? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Okay, Julia. Congratulating and complimenting. What the meaning of congratulating? Yang masih ingat? Ucapan selamat. Contohnya what for occasion? Buat apa? Ucapan selamat. Birthday. Terus lebih. Now we will come to the next materi. Kita sampai ke materi yang baru. Before we start the material, I have a question for you. The question is, look at here. At the middle December, after final test, we will have a long holiday. Do you have plan for your holiday? Kalian punya rencana what for your holiday? Nanti kan ceritanya Desember kita UAS ya. Terus habis itu kita bakal holiday. Nah, punya rencana apa buat holiday-nya? Coba Marisa, what's your plan for your holiday? Healing. Okay, Marisa wanna healing. What about Asari? Ananda Anggraini, where's Ananda? Ananda, where should go for your holiday? December? Camping. Any other idea? Today we will learn about expressing intention. What the meaning of expression intention? Seperti yang kita bahas tadi, is expressing your plan. Mengungkapkan rencana kamu yang akan datang. Jadi, after we learn this material, you will understand how to express yourself, to express your plan for your future. Kamu bisa mengekspresikan rencana kamu atau mengungkapkan rencana kamu untuk kedepannya, untuk masa yang akan datang. Kayak tadi Marisa is going to healing. Terus si Ananda ya? Ananda is going to camping. Ada Julia is going to refreshing. Jadi kalian bisa mengungkapkan after following this material, kalian bakal mampu to express intention about something. Expressing intention is an expression that used to state plans or something intended to do in the future. Expression intention adalah ungkapan untuk mengekspresikan rencana atau sesuatu yang akan dikerjakan di hari nanti atau di masa yang akan datang. Two formula of expressing intention, ada dua rumus, ada dua formula yang akan kita gunakan di sini. Yang pertama adalah rumus be going to. Who use MB? I. Okay, good. And then who use B is she, he, and the last one is R for we, you. Okay, good. They. Okay, kawan-kawan.
Coba lihat bagian statement formnya. Yang be going to plus simple verb apa? One answer. Statement form ada berapa di situ? Yang be going to? 2. Oke, Marisa bacain satu. My dad and I are going to fishing. Agree? Ada kelompok sama jawabannya? Oke, second? Masih ada? Second statement ada? Apa lagi? Silakan baca. We are going to practice baking cookies. Oke, good. Question 4. Masih ada nggak statement 4? Halo, kelompok masih ada lagi statement 4 habis? Question 4 ada? Question form ada? Ada berapa question form yang kalian temukan? 3? 2? Oke, yang 3 dulu. No. Question form yang going. 2. Oke, bacain satu. Oke, 1. Question form. Yang kalimat tanya. Are you going to visit near? Right near your house? Yang lain? Other group? Masih di question form. Other group ada jawaban apa? Aulia, coba. Question from be going to. Question. Okay. One more. Satu lagi. Okay. Are you going to bake king choco chips? Sama? Sam? Okay. Any other answer? Ada yang lain? No. Okay, kita pindah ke would like to. Teresia, would like to dapat? No. Okay, bacain satu yang di statement formnya, please. Okay, other group. Simak dulu. Okay, Delphi, what? I think I would like to be chocolate chip with Siri. Sam? Sam? Right? Sama? Okay. Second? Would like second ada? Statement? Cuma satu? Okay, question form? 3. Okay, satu. What would you like to come with us? Would you like to come with us? Okay, good. Second. Okay, good. What? You? Okay, good. Thank you. Last one. Would like ketiga? Udah, Ayo dong, berbucung. Lima kawan mana itu dan semangat. Okay, good.
other question? Sam? Okay, good. The second one. Okay. Baca questionnya dulu. Okay, good. Bayu and Riri. Question number 3. What are you plan? Okay. Bayu fishing Riri bag chocolate chips cookies. Okay, great. Bayu is going fishing. Sementara Riri make baking cookies. Okay, question number 4. Sandy is going to make chocolate chip. Kemana masuk ini? Okay, number 5. Okay, question number 5. When do people use expression? Kapan orang-orang menggunakan ekspresi seperti di percakapan? Jawaban kelompok 4. When someone asks about our plans. Sama. And the other answer? Ada yang lain? Enggak? Okay, now thank you. Silakan kumpulkan tugasnya dan forget to write your member ya. Anggotanya siapa aja? I say, what's your favorite color? Pink. Pink. I say, what's your hobby? Masak. Masak apa? Dia suka masak nasi goreng katanya. Oke, good. Baca teman. I say, do you know where is the location of this beach? Sungai Suci. Okay? Ini Sungai Suci North Bengkulu Utara. Okay, ini? Whoever come here, this example-nya. At the middle of December, after final test, we will get a long holiday. Do you have plans? Dia bilang, after final test and next holiday, I am going to go to Marlborough Forum. So here in your LKPD 2, the second job, ini, I give you 4 situation. Okay, ada situation 1, 2, 3, and 4. Situation yang pertama nggak usah. Okay, this is your group, Kangga. Cari diam-diam ya. For my holiday, I'm going to my SMA. Oh, what about you? Wah, mana? Dia mau For next holiday, I'm going to go to my grandma's house. How about you, Teresia? I just stay at home and On your account, okay guys, station in the front of the classroom, I see you have so much idea. Intentionnya sudah terjadi atau belum? Belum ya, it just a plan, masih rencana. Next week, still bring your dictionary, still bring your handphone, okay? Terus di buku teksnya, you can find our material is about descriptive text. Thanks for your attention. So close this material with say Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.
kan saya harus menyiapkan semuanya untuk persiapan. Tapi ujung-ujungnya menyenangkan. Jadi menyenangkan ya Mem ya. Walaupun di pertama deg-degan. Iya. Nah, selanjutnya kira-kira Mem, apa nih pembelajaran yang sudah sesuai dengan yang apa hal yang masih kurang atau yang belum sesuai dari kemampuan yang melakukan yang melihat Sudah sesuai atau belum, pastinya sudah sesuai karena kita kan mengikuti KPP sebagai dalam proses perjalanan. Cuman yang belum tercapai itu atau belum sesuai itu pastinya penggunaan bahasa Inggris dalam proses belajar mengajar. Karena berdasarkan PPG segala macam sebelumnya memang kita dituntut meningkatkan penggunaan bahasa Inggris di kelas, tapi berhubung dengan mahasiswa juga itulah yang belum tercapai, masih kurang penggunaan bahasa Inggrisnya. Ya, tapi saya lihat kemarin Mem saya belajar yang Mem sampaikan materi iya antusias terus mau prakteknya nah selanjutnya Mem ini Mem dapatkah Mem menciptakan cita-cita Mem dalam proses pembelajaran ini? Kalau yang di expression intention itu kan bagaimana siswa belajar mengungkapkan mereka rencana mereka. Nah kalau ditanyakan tercapaiannya, sebenarnya materi untuk mengungkapkan kemampuan mereka itu begitu banyak Pak. Cuma karena keterbatasan kosakata mereka juga, lack of vocabulary, jadi mereka itu masih baru dapat menggunakan yang umum-umum aja, life planning, yang biasa mereka pakai di kehidupan sehari-hari. Cuma ya lumayan lah. Sebenarnya saya lihat memang antusias anak walaupun mereka ada yang itu saya lihat yang belum begitu. Masih mau sama tapi keinginan mereka ada. Nah ini terakhir nih Mem, dari pertanyaan saya ini setelah Mem melihat proses pembelajarannya, ya, apa yang menjadi kesulitan di sini? Yang pertama siswa selanjutnya bagaimana memang mengatasi kesulitan tadi, yang terakhir gimana nih rencana Mem ke depan. Mungkin rata sudah bahasa Inggris seperti sama, the lack of vocabulary, karena jumlah kosakata yang mereka atau siswa punya itu kan sangat sedikit atau masih sedikit. Terus kemampuan mereka untuk mencari kosakata juga belum maksimal. Paling-paling mereka tuh sukanya browsing TikTok segala macam gitu. Padahal kalau mereka alihkan hobinya ke nonton film-film bahasa Inggris itu pasti bisa sedikit membantu mereka. Nah, apa yang saya harapkan itu biasanya saya mendrilling Pak, biar ulang-ulang kata yang sama pada mereka. Jadi kalau saya bilang, kan anak bahasa Inggrisnya hobi apa? Hobi, apa hobi gitu kan? Jadi saya bisa mendrilling kata itu biar setidaknya dalam satu pelajaran satu kali pertemuan mereka bisa nambah 4-5 kata ya. Kalau rencana ke depannya pastinya kalau bisa maksimalkan bahasa Inggris dalam proses belajar. Karena sejauh ini kalau kita belajar bahasa Inggrisnya pasti ada pertanyaan apa sih Mem? Nah, kalau bisa mulai bisa ya pokoknya kalau bisa jangan ada bahasa dusun waktu kita